Enggak sih. Hah? Asal Suara bisik kayak bisik. satu lah. Bisik kayak jangan teriak-teriak lu. Yakin? Hmm. Tembok tebel kan nih tembok RS nih? Tebel ini tebel. Nah kalau nggak suara satu sih aman harusnya. Suara satu aman. Aman lah ya. Gimana Didi? Jadi eh untuk orang yang mengkhianati high table itu adalah RDMC. DMC. Maksud lu mengkhianati gimana? Karena Gimana? Fatum hadir kemarin di polisi gua sama Itra. Oke. Dan Fatum mengaku bahwasanya dia sudah sejak dari dulu itu ngerencanain hal ini. Soalnya kan dia ngaku bahwasannya Nakama itu dulu di bawah naungan dia kan. Sebelum akhirnya dia dicabut bisnisnya. Oh ya benar, gue juga dengar dia tuh dicabut. Apa namanya? Bisnisnya sama Actable. Kalau lu pengen dapetin bukti dan keterangan langsung, itu orang yang harus lu interogasi itu adalah anak-anak Nakama. Biar dia memvalidasi apakah betul Fatum berada di sana dan menyatakan dirinya itu will fight the high table. Susah nih. Soalnya informasi kayak gini tuh nggak bakal mau dibocorin sama mereka pasti. Soalnya Ya, tergantung cara lu lah. dari gue pribadi juga kan awalnya kan pengen coba ikut. Gue udah ngobrol sama anak-anak Nakama juga kan. Perihal pergerakan ini. Cuman gue masih nahan. Gue masih nahan pergerakan yang Cikiwir. RDMC itu bahkan terlibat dari 4 bulan lalu. Nah, karena seiring berjalannya waktu, kasus pembangunan HT ini, dia kayak semakin meredup gitu loh, Didi. Gimana ya ngomongnya? Kayak tenggelam. Tidak terlihat. Sedangkan waktu itu gue ngobrol sama anggota Nakama, petinggi-petinggi mereka yang merencanakan ini semua. Gue bilang, kita bakal ikut terjun ke dalam. Cuman gue butuh waktu untuk ikut. Karena gue harus lihat dulu kondisinya itu. Pergerakan kalian ini arahnya kemana gitu. Intinya gue pengen gerakan ini tuh nggak seperti berjudi di 50-50 jadi. Gue bilang ke mereka seperti itu. Mas tuh tadinya mau ikut di gerakan ini. Untuk apa? Iya, gua mau Untuk cari tahu atau mau ikutan ngelawan juga sebenarnya? Ya gue pengen cari tahu lah. Tuh kan kalau gue tahu gue bisa ikut terlibat di dalam lebih gampang gitu aksesnya kan. Ya. Dan terlebih yang paling punya banyak kontribusi terkait gerakan ini adalah Mishima itu sendiri. Apa kontribusi yang diberikan oleh Mishima ke pergerakan ini? Banyak peraliran informasi karena sekarang kan mereka seperti temannya High Table. Karena Jinjiro bilang ke gua bahwa dia akan nurut terus sama High Table sampai planningan dia ini mau di gas sama dia. Jinjiro dapet. Planningannya? Iya. Planningan apa? Planning mereka apa Dede? Emang lu tahu Dede? Ya kalau dari semua hal yang mereka lakukan, ya tidak ada lain dan tidak ada bukan menyimpulkan satu hal perlawanan terhadap High Table, malah lebih parah. Pengambilan atau pengakuisisian High Table melalui nyokap lu.
pengakuisisian high table melalui nyokap Iya. lewat bunda, lalu ini terdengar seperti cerita yang lu pernah ceritain masalah opung zaman dulu nih berarti Dedi, gitu kurang lebih. Jadi gini, gue akhirnya sadar satu hal. Lisa ini kan dari dulu sejak bareng gue lah, itu udah melupakan melupakan hasrat terbesarnya dia untuk menjadi seorang Mishima yang membuat Mishima ini di atas segala-galanya lah. Oke. Nah, mungkin hasrat tersebut timbul ketika dia melihat matanya Titi. Makanya dia ngambil matanya. Nah, pas dia ngambil matanya itu gue jadi paham. Oh, hasrat ini mau dia jalanin lagi karena matanya beneran diambil, atau dia beneran ingin menjadi seorang Mishima karena dari dulu hal tersebut itu udah terbesit dalam kepalanya. Oke. Mata dan mata. Terus kalau begitu kan berarti masalah dendam bunda dengan keluarga Mishima kan Dedi? Bukan dendam bundamu kepada keluarga Mishima, berarti selama ini bundamu itu kesetiaannya palsu di high table. Perihal mata Mishima? Mata Mishima itu menurut keterangan dari Titi itu diminta oleh ayahnya untuk dimaafkan. Karena ya pastinya Genzo ini ingin anaknya ini yang menjadi senjatanya lagi, kayak yang dilakuin ke gua dulu, untuk membuat gua itu ataupun akuisisi power ini lebih mudah dengan cinta. Cuman kan sama gue nggak berhasil karena gue bawa kabur anaknya. Nggak, Lukas nggak ngertinya soalnya kan kayak gini. Lukas nggak ngerti itu kayak bunda kan mengambil mata onti Titi satu. Berarti masalah internal antara bunda dengan onti. Oke, itu benar, betul guys. Terus opung menyuruh onti untuk memaafkan pengambilan mata tersebut. Oke. Ya. Begitu. Biar melalui bunda untuk mengakuisisi high table. Begitu Itulah maksudnya. kenapa Mishima memberikan 5 calon istri buat Don Vito. Jadi kalau bunda lu itu nggak bisa mereka kontrol, atau Mishima ini nggak bisa kontrol, mereka masih ada 5 pion di dalam. Ya sedikit mengelabui sih, secara nggak langsung. Gitu. Tapi lu yakin ini Dedi? Gue yakin karena Jinjiro nemuin polisi di Alta PD. Tunggu dulu, nih masih asumsi lu, sebatas asumsi lu atau ini masuk akal sih cerita lu Dedi, benar. Cuman ini masih asumsi atau gimana Uncle? Opung Genzo nyamperin polisi itu terus obrolan yang diobrolin itu lu emang tahu Dedi? Ya pastinya gue nggak tahu lah. Cuman gue udah terbukti yang dilakuin ke gue, faktanya itu yang gue pegang itu. Kalau apa yang menghalangi dia untuk tidak melakukannya itu lagi? Dan posisinya sekarang Mishima, lu lihat Mishima sekarang warga biasa, kagak punya power apa-apa. Lu pikir orang kayak Genzo bakal tenang-tenang aja, nggak punya power apa-apa, ataupun keluarga Mishima itu nggak punya power apa-apa itu bakal tenang-tenang aja? Kayak yang lu lihat ke gue lah, gue nggak tenang kalau misalnya gue tuh nggak megang power apa-apa. Makanya gue cari relasi, cari rekan kanan kiri.
Jadi selama ini pergerakan lu terlalu barbar kayak begini tuh gara-gara lu resah lu nggak memiliki power apa-apa, Dedi. Jelas. Apalagi kalimat lu. Lukas belum ada power apa-apa, Dedi. Gue mau ngarep sama lu, nggak bisa nyet. Makanya gue cari power gue sendiri kiri kanan. Kasian juga sih. Sembari gue nanti bantu lu buat ngangkat lu dengan informasi ini. Ya ini informasi bagus banget sih. Bagus banget. Fatum itu udah main. Itu dari dulu. Cuman kemarin si Idra itu dicelakain sama Deden Patinama. Deden pasangin dia sama satu orang yang punya track record kriminal, akhirnya nggak lolos. Mainan ini udah dari lama dan Fatum itu udah bermain dari lama. Atau RDMC ini udah bermain dari lama. Jadi yang kutangkap itu yang lebih diangkat itu bukan soal nakama lagi sih, pergerakan Ichi Kiwir itu gak sih Lukas? Yang RDMC ini Soalnya harusnya masih pergerakannya tuh bener-bener udah tenggelam gitu Kalau- loh. Kalau yang baru Kalau ini Ichi gimana? Kiwir ini beda. Ini bukan Ichi Kiwir. Ini beda. There is Beda. different things. Ini gerakannya Fatum yang mana ya kalau gue menyimpulkan ya, Rasa menyimpulkan- kekecewaan lah iya rasa kekecewaan terhadap high table itu. terhadap high table. Maksud lo ini pergerakan baru lagi gitu? Iya. Mm-mm. Ini yang Dan lebih besar, lebih mengakar. dan itu kalau kita udah dapat akarnya, dapat semua proof dengan jelas dan kasih ke HT. Jadi Lu bukan lagi CS, bisa jadi mafia kayaknya lu. Absolut There's Cinema absolute. itu. Tapi ada fotonya nggak? Sempet foto nggak? Foto Nanti gue cek pakai lagi lah galeri gue. ya pakai kamera lah. Mau pakai kamera Polaroid boleh. Makanya balik lagi sih. Ya kan Lukas ngomong kan, infonya dapat dari mana? Aku yakin bos itu pasti mau proof, bukti yang jelas. Gitu. Takutnya kalau kita Gitu, kasih, Dede. kalau kita kasih cuman ya by lisan aja, itu cuman spekulasi nanti. Pasti dia bilang ini hanyalah spekulasi saja, Terus asumsi. hubungannya Lukas harus nyari tahu infonya ini ke Nakama gimana? Maksudnya ini pergerakan Karena berbeda dengan Nakama Ichi ada Kiwir. karena Nakama ada di tempat di saat Fatum ngasih tahu statement dia salah satu saksi Terkait yang pergerakan nanti lu ini. mintain iya keterangannya. Nah kalau misalnya Terus- tiba-tiba Lukas nanya hal tersebut, mereka pasti akan mengasumsikan informasi terkait pergerakan RDMC ini udah bocor kemana-mana. Apalagi Ya udah berkaca makin- dari kasus Ichi Kiwir kemarin. Ya makin bagus karena Nakama juga udah mencurigai RDMC itu cepunya karena gerakan gua itu ataupun koalisi dan apa statement mereka itu ada mereka di sana ada Nakama pas Fatum statement seperti itu. Nah, Gak kalau usah misalnya giring anjing. mereka setuju gitu ya buat ngasih keterangan dan Kan akhirnya kita, mereka aku nerima obrolan bekerja dari sama dengan lu Api untuk membongkar tuh, RDMC ya ini. kan? Mau dari gimana pun, aku juga udah deketin Mbak Ice kan. Kalian nonton Ya, aja. keuntungan buat lu. Even Karena aku mereka masih lagi belum tujuannya tahu ke sana banyak juga. tentang Zota itu udah bilang ke RDMC, gua. Dia juga mau even aku nyelidikin nggak soal tahu RDMC banyak ini. soal ABC Karena kan sampai gua Z. Aku juga masih Lempar lah, ngulik gue gitu, bilang guys. gue curiga nih sama RDMC. Jadi nikmatin aja. Kita harus respect Soalnya sama lawan kayaknya RP infonya kita. udah bocor. Jangan ketik-ketik asumsi liar. Oke? Gila lu ya Dedi, lu sampai bisa masuk terjun ke dalam pergerakan ini anjing.
Iya, makanya kan gue bilang sabar dulu lu. Gue sengaja dikit-dikit tuh, ya mohon maaf bilang gue sedikit hobi cari masalah karena ya gue akan harus bisa set up lu as a hero-nya dulu. Gerakan ini udah lama banget, lebih dalam dari hanya gerakan Ichikiwir. Lebih dalam dari itu, ini Fatum geraknya lebih dalamnya. Bahkan yang lu lihat sekarang tuh yang menjadi supplier senjata White Hand itu ada ikut terlibat juga, Cok. Lu ada, oh iya gue pengen nanya deh Dedi. Lu ada ketemu dengan anak GHO kah akhir-akhir ini? Iya, gue ketemu Varen. Ah, terus lu udah ngomong apa Dedi? Nggak ada, gue nggak ngomong apa-apa. Gue cuma nyari tahu terkait standing pointnya mereka. Lu yakin gak ada ngomong apa-apa Dedi? Nggak ada, kenapa tuh? Kenapa dia tiba-tiba si Varen itu nelpon Respect, gue, tiba-tiba guys, dia nyebut respect. nama gue, terus dia bilang anaknya Don Gogo. Ya, respect Oh ya. iya itu. Oh ya itu, apa itu? Ibarat kata begini, Le. Gue harus ngelempar satu untuk dapetin yang lebih besar. Kan informasi soal lu anak gue itu udah bukan hal yang lumrah. Itu udah hal yang lumrah gak sih? Iya bener emang sih, udah bukan hal yang lumrah, bener. Gara-gara? Iya, jadi gue gara-gara gue. Iya itu. Emang udah bukan Iya. hal yang lumrah, bener banget. Dedi. Kenapa gue bikin lumrah dulu? Karena gue butuh Itu. kepercayaan dia ke gue buat buka mulut. Lo butuh kepercayaan dia buat buka mulut dengan ngejual nama gua Dedi ya. Emang menurut gua Dedi. Enggak, gue ngasih sesuatu yang harusnya emang dia udah tahu, paham nggak? Nggak tahu sama sekali, bahkan dia nelpon gua untuk nge-make sure itu semua. Ah enggak, itu dia cuman mencari validasi ke lu, cuman sebenarnya dia udah tahu sebelumnya, cuman dia tinggal memvalidasi aja ke lu. Ya udah itu asumsi lu, dia udah tahu. Orang gua nggak pernah berhubungan sama sekali dengan GHO. Paling gua ketemu dia tuh cuman ngomongin masalah bisnis aja nggak pernah. Iya. Bersinggungan malah kita. Terakhir kali bersinggungan. Itu cuma bersinggungan masalah jalan doang, udah. Bisa nggak pernah ngobrol apapun. Cuman ya itu, kenapa gue butuh keterlibatan Varen, karena Varen ini terlibat, cuman gue nggak mau dia yang diserang, tapi gue maunya Fatum. Kenapa gue maunya Fatum? Karena Fatum itu kepalanya. RDMC itu the head, the mind. Oh itu SMS lu nanya, lu bisa bantu gua kalau urusannya dengan kelompok-kelompok lain kan? Ini kan Itu. masalahnya. Iya. Tapi soal nakama, obrolan di situ dia in nggak? Nakamain Iya. juga. Pastinya kan mereka udah gerakan ngobrol. Ichikiwir itu. Oh berarti kalau cara kita buat, ya ini bebas ya, ini kan saran kan. Kayak mungkin kalau memang kalau kita mau cari info yang lebih jelas lagi, Lukas, kau tuh harus menanyakan terkait masalah Ichikiwir ini. Jadi Ada satu orang yang bisa lu pancing untuk buka mulut cepet. Atau dia pasti bakal, kalau lu todong atau kalau lu siksa, dia pasti buka mulut. Siapa? Namanya Saint. Oh si Saint. Nah, kalau lu interogasi Saint abis-abisan, lu akan nemu tuh kenapa gue bilang soal Mishima juga. Karena Saint itu penghubung Mishima dengan Nakama. bisa sih, bisa dipancing. Oke, kita harus mencoba mendekati Saint ini. Jod, gue sih deket sih sama Saint. Dia Iya, diriku selalu juga ngomong tahu sama sih. gua, dia bilang kapanpun kabarin kita ngobrol gitu. Ah boleh. Maksudku gini Lukas. Yaitu Yang ya tadi gampang buka mulut. Yang tadi ku bilang, kau pancing saya dengan gerakan Ichikiwir. Ketika ada gerakan lain, pasti dia tuh, oh enggak, sekarang bukan gerakan Ichikiwir lagi, gini. Pasti keluar tuh, kalau memang keluar nama RDMC atau Fatum, Vakum, siapa tadi, ya
itu absolut dah dapet di situ. Ya, ntar coba cari tahu dah pelan-pelan deh cuman. Nah, kalau proof yang jelasnya, mungkin kakak begini. Kakak tuh sebelum masuk obrolan, kakak buka handphone kakak, buat kakak letakin alat perekam lah. Langsung ngerekam suara, Sebelum ngobrol lu ke belakang dulu rekam suara, habis ya itu rekam lu start suara, ngobrol. baru ngobrol. Itu kakak biasanya gitu, kalau misalnya mau dapetin ya proof yang jelas, tepat. Malah kalau misalnya lebih epic lagi, kalau ternyata ideologi soal Ichikiwir ini itu ternyata paling banyak dibantu oleh RDMC, gimana anjing? Lebih absolut cinema itu lebih tepatnya. Ternyata penggerak ke banyak orang itu RDMC, bukan Nakama yang gerak. Jadi biarlah tenggelam si Cikiwir ini. Kalau memang ada soal gerakan RDMC itu kau kasih ke bos itu, dia ada sesuatu yang lain yang mungkin bos bakal bener-bener bisa ngasih itu sih. Hal-hal yang kayak gitu tuh buat RDMC. Dan kita dapat hadiahnya, kita dapat itu udah big fish banget. Mungkin gini loh, masalah terkait hadiah yang dikasih sama si bos itu harus keluar dari mulutnya dulu. Pertama begitu. Jadi mau kita ngelakuin apapun, kalau itu bukan permintaan dari dia, kita nggak mungkin dapat hadiah itu. Begini, Satu. Oh, buka aja Kas kalau gitu. Kedua, Bos, gimana? bos, gua nih kayaknya ada gerakan yang lebih dalam dari gerakan Ichikiwir. Dan gua udah dapat informasinya dan gua mau masuk ke dalam buat cari informasi sampai ke akar-akarnya buat lu, biar lu tahu sebenarnya apa yang nggak ada di pandangan lu selama ini. itu Lukas. Buka aja gitu. Pokoknya pancing dia buat kayak gitu. Karena gini loh, yang ku tahu ya, kayak kan ku sempat dengar kan terkait masalah CS maupun mafia kan. Intinya tuh lebih kepada kita pantas gak sih sebenarnya jadi CS? Kita pantas gak sih jadi mafia? Ya dengan semua yang kita gerakin, kalau emang itu sesuatu yang menguntungkan buat bos, kedepannya mereka bakal tahu sebenarnya siapa orang yang dipercaya oleh bos. Bukan ke CS sama mafia itu orang-orang yang dipercaya sama bos. Benar. Benar. Pengalaman Lukas sama si bos, dia ini nggak bisa ditebak orangnya. Nah itu. Jadi kalau kakek Enjot sama Dedi ngomong A, B, C, D, E, jawaban dia mungkin bisa Z. Gini, ya kakak tahu, makanya kamu harus ngasih tahu sesuatu sama bos. Misalnya nih kita katakanlah udah dapat Shane nih. Biar dia kepikiran. Biar dia kepikiran. Kalau misalnya kamu udah record suaranya Shane, atau misalnya kakak, kita kan biasanya deketin Shane nih. Keduanya, kita pura-pura kenal, atau kau pura-pura kenalin diriku kan. Nah habis gitu, ku rekamlah suaranya. Kau bicara sama dia, nanti ku bicara, ku pancing juga. Ku record. Recordnya akan kuberikan kepada dirimu. Ketika itu semuanya dapat, terkait Fatum, gerakan-gerakan di luar daripada Ichikiwir, bla 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 bla, itu kau buka kepada bos. Bos, diriku mempunyai sesuatu yang ingin ku jalankan ke depannya. Gitu. Yang di jalan itu ini. Kalau dia bilang there is not Dia bilang lu good. jenius si Harry. Iya, kalau dia bilang jenius berarti in dia. Kalau dia enggak, ya udah. Kita lepasin Ya aja. udah, Cari lagi. Cari lagi. Gini, kita kan udah tahu namanya kan, Dedi. RDMC kan. Ntar coba gue atur ngobrol sama si bos. Coba kita singgung dulu deh. Gue takutnya si bos tuh ada rencana di balik ini kan, kita nggak tahu kan. Soalnya yang udah kalau misalnya gue yang gerak sendiri, kemarin kan gue sempat begitu. Gue coba mencari tahu dulu. Gue mencoba mencari tahu sampai gue udah nemu titiknya, tiba-tiba ternyata itu udah menjadi sebuah plan dia dan akhirnya gue yang kena. Gitu. Jadi lebih baik mending gue coba ngomong dulu si bos. Kan kita udah dapetin namanya RDMC. Udah telepon. Kalau emang nanti Halo? ternyata emang
Abang free time tidak. Abang lagi ngobrol, Ivory. Oh ya udah deh. Gue masih banyak Iya. stok. Iya iya Nanti iya iya. aku telepon Gua ya masih banyak kalau stok. sudah. Itu soal RDMC 1. Alright abang. Kedua, Dadah. Dexter itu sebenarnya bukan orang yang berkhianat ataupun orang yang bisa dia pegang. Itu 2. Terus 3, David Reed juga bukan orang yang dia pegang. Bukan berarti orang yang dia pegang. Gue masih banyak stok lah. Yang dia rasa itu aman, ternyata nggak aman. Gue masih banyak stok lah. Kalau misalnya itu ditepis lah sama dia. Tenang aja. Ya udah. Ya udah Iya. begitu ya plannya. Ntar Boleh, gua boleh. coba. Ayo. Jot, kayaknya lo harus ikut ketemu si bos. Ayo. Biar lo Ayo. tahu nanti orangnya seperti apa. Iya, gini Lukas. Kalau menurutku, Iya, lu percuma Jot ngomong gini ke Lukas. Lu harus iya, kalau ngadepin lu orangnya harus, iya. langsung. Ngadepin orangnya Baru lu tahu orangnya seperti apa. gua mau dia Kakak bilang. Kenjot mau ngomong A B C D E ke Lukas. Lukas ini yang ngerasain pribadi dengan dia. Oke. Jadi Kak Kenjot tuh harus ketemu dulu. Kak Boleh. Kenjot ngobrol sama dia biar Kak Kenjot tuh tahu. Oke. Setelah kita dapat buktinya kan. Nggak usah, obrolin Enggak, aja dulu. dari awal dulu. Tapi kalau misalnya dari awal dulu dia bilang mana buktinya? Ya itu kalau udah dia langsung suruh ditolak nyari langsung itu. mana buktinya baru nanti kita gerak. Gitu. Oke. Ah, Oke, siap. Boleh. Ya, Iya, deal. ya udah. Jadi aku mau tahu sih ya sebenarnya. kedepannya gue bakal jadi jaksa ya. Gue bakal kerja di DOJ. Wow. Gue udah bingung lah sih, Pi. Kemarin lu bilang mau jadi presiden, Bukan jadi polisi. polisi. Kalau lu jadi Polisi jaksa. itu nggak perlu, udah Eh. orang gua semua di situ. Jadi mending gue jadi jaksa. Jadi beberapa hari nggak ketemu, lu ngapain aja deh di